Mikroalga merupakan mikroorganisme fotosintetik yang mampu mengonversi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi biomasa. Dalam biomasa mikroalga, terkandung bahan-bahan penting yang bermanfaat, seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Mikroalga termasuk dalam kelompok tumbuhan tingkat rendah, berukuran mikroskopik, hidup di perairan tawar maupun laut. Morfologi mikroalga berbentuk uniseluler, dapat berupa koloni maupun hidup secara individual, umumnya bersifat fotosintetik karena hidup dengan memanfaatkan energi cahaya. Pertumbuhan mikroalga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga di antara lain intensitas cahaya, salinitas, pH, dan suhu. Cahaya menjadi salah satu faktor pembatas bagi keberlangsungan hidup mikroalga. Cahaya yang bersumber dari energi matahari dibutuhkan oleh mikroalga dalam proses fotosintesis. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan mikroalga adalah dengan praktikum kultur mikroalga. Metode kultur itu sendiri merupakan salah satu teknik untuk menumbuhkan mikroalga dalam lingkungan tertentu yang terkontrol. Metode kultur bertujuan untuk menyediakan spesies tunggal pada kultur massal mikroalga untuk pemanenan. Berikut akan saya tampilkan hasil dari kultur mikroalga mulai dari hari pertama hingga hari ke-14. Pada hasil pengamatan kultur botol, pada botol yang berisi air mineral, tidak terlihat adanya perubahan warna dan pertumbuhan mikroalga mulai dari hari pertama hingga hari ke-14. Hal tersebut dikarenakan air mineral tidak mengandung nutrisi untuk mendukung pertumbuhan mikroalga. Air mineral saat pengolahan telah melalui beberapa proses, seperti sterilisasi sebelum dipasarkan dan aman untuk dikonsumsi. Maka dari itu, mikroalga tidak akan tumbuh dalam air mineral. Sementara pada botol yang berisi air PDAM, juga tidak terlihat adanya perubahan warna dan pertumbuhan mikroalga, mulai dari hari pertama hingga hari ke-14. Pertumbuhan mikroalga tidak terjadi sebab kandungan air PDAM tidak mengandung nutrisi yang mendukung untuk pertumbuhan mikroalga. Sementara pada botol yang berisi air kolam, terlihat adanya perubahan warna dan pertumbuhan mikroalga. Air kolam lambat laun berubah menjadi warna hijau keruh dengan endapan di dasar botol. Hal ini dapat terjadi karena adanya nutrisi dari senyawa amonia dari kotoran ikan pertumbuhan mikroalga. Maka dari itu, pertumbuhan mikroalga dapat terstimulasi. Pada botol yang berisi air solokan, terlihat adanya perubahan warna. Terlihat ada koloni mikroba berwarna merah kecoklatan pada botol. Hal ini dapat terjadi sebab sampel air yang diambil berasal dari selokan rumah warga mengandung limbah deterjen yang mempercepat pertumbuhan mikroalga. Hal tersebut karena senyawa fosfat pada deterjen dapat menutrisi mikroalga. Perubahan warna menjadi coklat merupakan tanda bahwa terjadi pertumbuhan mikroalga pada botol D yang disebabkan oleh pigmen yang dihasilkan oleh diatom. Yang terakhir, botol dengan isi air hujan tidak menunjukkan perubahan apapun. Tidak terjadi perubahan warna, juga tidak terjadi pertumbuhan mikroalga. Hal tersebut dikarenakan air hujan mengandung asam yang mengganggu pertumbuhan mikroalga. Hujan secara alami bersifat asam dengan pH 5,6 karena karbon dioksida di udara dapat larut dalam air hujan. Sementara mikroalga hanya dapat tumbuh di kisaran pH 7 hingga 9 dengan kisaran optimum pada pH 8,2 hingga 8,7. Maka dari itu, mikroalga tidak dapat tumbuh dalam air hujan. Sementara pada hasil pengamatan kultur koin, semua wadah tidak nampak adanya pertumbuhan mikroalga. Dari hari pertama hingga hari ke-14, tidak terjadi perubahan warna. Hanya terdapat kotoran dan debu yang merupakan kontaminan. Hal ini dikarenakan wadah dibiarkan terbuka selama pengamatan.
sehingga tidak terjadi pertumbuhan mikroalga. Maka dari itu, proses kultivasi mikroalga perlu mempertimbangkan lingkungan tumbuh mikroalga, karena pada kondisi terbuka, mikroalga sangat mudah terkontaminasi oleh bakteri, protozoa, maupun jenis mikroalga lainnya yang tidak dikehendaki. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroalga, mulai dari suhu, pH, hingga cahaya dan kontaminan yang dapat masuk ke dalam air. Maka dari itu, untuk mengkultur mikroalga diperlukan lingkungan yang mendukung.